Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan surat suara di Kota Mataram ditemukan rusak saat disortir. Sepasang muda-mudi diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Okupansi hotel di Mataram meningkat 75% menjelang tahun baru. Bersama saya Rahel Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan lembar surat suara dinyatakan rusak saat penyortiran di gudang logistik pemilu KPU Kota Mataram Kamis pagi. Surat suara dinyatakan rusak karena sobek, terpotong, dan terkena tinta. Memasuki hari ke-6 pelipatan surat suara, jumlah yang rusak mencapai 977 lembar dan dipastikan akan terus bertambah. Hal itu karena yang disortir baru separuh dari seluruh surat suara yang sudah tiba di gudang logistik. Yang sudah kita inventarisir untuk yang provinsi saja itu kurang lebih 900-an, dan itu nanti kita akan lihat lagi sisi kerusakannya, dan itu angka yang nanti kita akan laporkan ketika kita sudah nyatakan itu tidak bisa digunakan. Karena ada juga yang kita sortir saat ini, yang misalnya kita hasilnya 900-an itu juga bisa digunakan. Tetapi kalau surat suara yang memang benar-benar tidak bisa digunakan, kita pasti akan lapor ke KPU RI dan langsung kepada percetakan untuk dilengkapi. KPU langsung mengajukan penggantian surat suara ke KPU Pusat untuk memastikan seluruh logistik bisa didistribusikan sebelum pemilu. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Puluhan petani di Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mulai bercocok tanam seiring tingginya intensitas hujan sejak awal bulan Desember lalu. Petani menggarap lahan sejak November lalu namun baru bisa menggarap dan menanam pada pertengahan Desember karena tidak ada air. Meski lahan belum terairi maksimal, namun petani tetap menanam berharap aliran sungai dari irigasi kembali normal. Selain menanam padi, petani juga menyelingi dengan palawija untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Kekurangan air, benih sudah tua dan tanamnya lambat. Kemarin hujan tiap hari, alhamdulillah dibantu sama air hujan. Petani berharap saluran irigasi kembali mengalir dengan normal agar mereka bisa menanam seperti biasa. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sepasang muda-mudi berinisial DH 27 tahun dan MZ 28 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, usai menerima paket ganja dari Sumatera. Polisi menyita bungkusan berisi ganja seberat 453,36 gram dan ponsel sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkoba di rumah kos. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kos yang beralamat di Desa Senteluk Batu Layar dijadikan tempat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja. Dari laporan informasi tersebut, selanjutnya Kasat Narkoba beserta tim melakukan penyelidikan. Tim opsional dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penggerebekan di kosan tersebut dan berhasil mengamankan 2 orang yang berada di kosan tersebut.
para pelaku diduga memesan ganja untuk diedarkan pada malam pergantian tahun. Rencananya barang ini akan diedarkan di sekitar wilayah Lombok Barat, terutama di daerah Batu Layar. Pelaku sendiri dia sedang menggunakan untuk penangkapan bagaimana? Waktu saat ditangkap sedang tidak menggunakan, tapi sudah menguasai barang bukti tersebut. Barangnya dari mana? Barangnya dari mana? Soalnya Barang- kita lihat dari paket-paketan atau Ya, kiriman dari Dodaya. kalau barang itu dikirim dari Sumatera Barat. Tegas lagi untuk sanksi. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, serta pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Enam pemuda bernama Rozikin, Suhaidi, Dahirudin, Sukirman, Azmi, dan Anam diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena berkomplot mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi. Polisi menangkap satu persatu tersangka di rumahnya setelah dilaporkan sejumlah korbannya. 4 unit sepeda motor tanpa dokumen dan sejumlah ponsel disita polisi sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka menyasar motor yang terparkir di teras rumah, kemudian dicuri dengan merusak kunci kontak. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat mencuri karena kecanduan narkotika. Yang selanjutnya terkait dengan modus operandi curanmor, yaitu pelaku berjumlah 2 orang melakukan aksinya pada malam hari, di mana pelaku mendatangi TKP menggunakan sepeda motor. Sesampainya di TKP, 1 orang masuk ke dalam pekarangan rumah dan langsung mengeluarkan sepeda motor korban dengan cara dituntun sejauh kurang lebih 1 km. Setelah itu, tersangka menghidupkan kendaraan dengan menggabungkan kabel starter. Setelah itu, pelaku menjual kendaraan itu seharga 1.200.000. Para tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.